akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul desain evaluasi pembelajaran. Nah, desain evaluasi pembelajaran ini memiliki 6 subbab. Yang pertama ada pengertian evaluasi, yang kedua ada fungsi evaluasi, yang ketiga jenis dan teknik evaluasi pembelajaran, yang keempat merancang langkah-langkah evaluasi, yang kelima evaluasi hasil belajar tuntas, yang terakhir atau yang keenam evaluasi pembelajaran otentik. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu subbab yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada evaluasi pembelajaran. Nah, pengertian evaluasi. Evaluasi dalam bahasa Arab adalah takim atau takdir atau juga bisa disebut dengan tashim. Nah, secara terminologi evaluasi bukan lagi merupakan suatu kata yang asing dalam kehidupan masa sekarang, apalagi bagi orang tersebut sudah terlibat dalam pendidikan. Maka kata evaluasi pembelajaran ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Kemudian aktivitas evaluasi ini sudah dilaksanakan sejak manusia mulai berpikir. Kemudian subbab yang kedua ada fungsi evaluasi. Nah, fungsi evaluasi bisa dilihat dari segi peserta didik. Evaluasi berfungsi mengetahui tingkat pencapaian peserta didik dalam suatu proses pembelajaran, yaitu yang pertama ada menetapkan keefektifan pengajaran rencana kegiatan. Kemudian yang kedua memberi hasil laporan pengajuan peserta didik. Yang ketiga menetapkan kelulusan. Kemudian yang ketiga ada jenis dan teknik evaluasi pembelajaran. Nah, jenis dan teknik evaluasi pembelajaran ini ada 5 macam. Yang pertama, evaluasi diagnostik, kemudian yang kedua ada evaluasi selektif, yang ketiga evaluasi penempatan, dan yang keempat evaluasi formatif, yang terakhir evaluasi sumatif. Kemudian subbab yang keempat itu merancang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya itu ada 8. Yang pertama, tentukan tujuan evaluasi. Kemudian yang kedua, identifikasi standar dan kriteria. Kemudian yang ketiga, pilih metode evaluasi. Yang keempat, rancang instrumen evaluasi. Yang kelima, pilih materi dan konten. Yang keenam, atur jadwal evaluasi. Yang ketujuh, beri petunjuk yang jelas. Yang terakhir atau yang kedelapan, mengumpulkan dan analisis data. Kemudian materi yang kelima, evaluasi hasil belajar tuntas. Nah, belajar tuntas adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan untuk setiap unit bahan pelajaran, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Kemudian yang terakhir atau yang keenam. Nah, subbab yang terakhir ini evaluasi pembelajaran otentik. Nah, evaluasi otentik berarti nyata atau real, seperti kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga evaluasi otentik berlangsung secara terintegrasi dan proses pembelajarannya. Kemudian itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.